Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Yosma Ridwan dari perwakilan dari SMA Negeri 1 Kaluku, dan saat ini saya menjadi pembicara pertama dari tim oposisi, di mana pada hari ini kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya mosi pada saat ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, pada era 4.0 saat ini, masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap adanya kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, banyak pejabat pemerintah yang menggunakan influencer ataupun pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah mereka buat. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah pejabat pemerintah adalah pejabat atau orang-orang yang menempati bangku jabatan tertentu dalam parlemen pemerintahan, seperti misalnya DPR, presiden, dan lain sebagainya. Kemudian influencer adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat bagi orang lain dalam media sosial. Influencer juga memiliki kemampuan berkomunikasi tinggi dengan masyarakat. Nah, Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk dalam argumentasi saya akan memberikan sanggahan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi, yaitu yang pertama, mereka mengatakan bahwa masyarakat mudah percaya dengan sesuatu yang tren dan menarik yang disampaikan influencer, sehingga hal tersebut cenderung mengiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat. Namun, Dewan Juri yang terhormat, bukankah apabila menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan dari pemerintah tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sifat yang mudah percaya dengan sesuatu yang tren dan menarik ini, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi tidak dapat berdiri. Kemudian pesanggahan saya yang kedua, yaitu tim afirmasi terus menarasikan bahwa di status quo influencer lebih berfokus pada massa yang banyak, bukan pada substansi informasi dari kebijakan tersebut. Kemudian mereka mengatakan influencer bukan ahli pada bidangnya. Namun, bukankah Dewan Juri yang terhormat, beberapa dari influencer adalah orang-orang yang merupakan lulusan dari jurusan ilmu komunikasi, yang juga tentunya memiliki banyak pengetahuan dan memiliki banyak pengetahuan. Dan bukankah ketika pemerintah menggunakan influencer ini, bukankah mereka telah berdiskusi sebelumnya bagaimana kebijakan-kebijakan ini tercipta dan lain sebagainya, sehingga influencer juga mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian argumentasi saya selanjutnya akan saya satukan dalam argumentasi saya. Nah, Dewan Juri yang terhormat, dalam mekanisme yang akan kami lakukan adalah kami akan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, baik melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, dengan tujuan kebijakan pemerintah ini akan lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat untuk ditindaklanjuti, seperti misalnya diberikan saran, direspon, dikritik, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, mengapa pengguna influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah tidak perlu dilarang dan tetap dilaksanakan? Kemudian yang kedua, mengapa mosi ini adil terhadap semua pihak? Nah, Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah tidak perlu dilarang dan tetap dilaksanakan, karena dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan sosial media, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa kebijakan pemerintah akan lebih cepat dan akan lebih mudah tersampaikan ke masyarakat, sehingga akan lebih cepat juga direspon untuk direvisi. Kemudian yang kedua, influencer yang memiliki kemampuan berkomunikasi tinggi dengan masyarakat akan lebih mempermudah masyarakat untuk mengerti dengan kebijakan tersebut. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim afirmasi, yang mengatakan bahwa pejabat publik tidak bisa lepas tangan dalam menyerahkan eksekusinya terhadap influencer. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah tidak menyerahkan seluruh kebijakannya, namun hanya menggunakan influencer sebagai jembatan untuk memperkenalkan kebijakannya kepada masyarakat, sehingga
kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti selanjutnya, sehingga kami percaya bahwa apa yang telah disampaikan oleh tim afirmasi tidak dapat berdiri sepenuhnya. Kemudian argumentasi saya yang kedua, mengapa mosi ini adil terhadap semua pihak. Ada beberapa aktor-aktor yang terdampak dalam kasus ini Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah akan lebih mudah mensosialisasikan kebijakannya dengan menggunakan influencer yang memiliki pengaruh kuat bagi banyak orang dalam sosial media. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pemerintah tidak menyerahkan seluruh kebijakannya kepada influencer, namun pemerintah hanya menggunakan influencer yang memiliki pengaruh kuat bagi banyak orang dalam media sosial untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya tersebut. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa terjadi kontradiksi di tim afirmasi. Kemudian, aktor terdampak yang kedua adalah influencer, di mana influencer juga akan mendapatkan banyak keuntungan dari mempromosikan kebijakan tersebut, mulai dari segi biaya dan lain sebagainya. Kemudian, aktor terdampak yang ketiga adalah masyarakat, di mana masyarakat tidak akan rugi karena mereka akan lebih mudah mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk selanjutnya direspon dan lain sebagainya, yang berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh rekanku tim afirmasi yang mengatakan bahwa jika menggunakan influencer informasi hanya akan sepihak. Namun menurut kami jika menggunakan influencer, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mudah tersampaikan ke masyarakat, sehingga apa yang disampaikan oleh tim afirmasi sekali lagi tidak dapat berdiri. Dan oleh sebab itu, berdasarkan atas argumentasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami dari tim oposisi sekali lagi tidak setuju dengan adanya mosi pada hari ini. Terima kasih.